jangan lupa subscribe dulu guys, dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbarunya dan supaya channel ini semakin berkembang. Oke, gaskeun guys. Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Setelah episode sebelumnya yang sangat seru, kini kita kembali dengan episode yang baru, dengan bocoran cerita yang saya angkat dari novel. Dan jangan lupa subscribe dulu bagi kalian yang suka. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Long Hao Chen meletakkan pil pemulihan di mulutnya sendiri, menarik kerudung yang menutupi wajah CR dan membiarkan cairan pil mengalir ke mulut CR. Bibir CR benar-benar terasa lembut, tetapi pada saat ini, bagaimana mungkin Long Hao Chen memiliki waktu luang untuk menyadarinya? Long Hao Chen mengendurkan napasnya, dengan sangat hati-hati menggunakan energi spiritualnya untuk membiarkan pil cair menyebar ke tubuh CR. Memeluknya erat-erat, Long Hao Chen mengeluarkan tetesan air mata berkilau dari matanya, dan tubuhnya tidak bisa menahan diri dari menggigil. CR, indramu yang mana yang hilang kali ini? Mungkin ini karena pil pemulihan spiritual hebat, tetapi CR sepertinya merasakan niat baik Long Hao Chen kali ini, dan jarinya sedikit bergerak. Dengan cepat, perubahan besar muncul di wajah Long Hao Chen. Indera penciuman, indera penglihatan, indera pendengaran, dan indera perasa. Dari 6 indera, dia benar-benar kehilangan 4 indera. CR sebelumnya memberitahu Long Hao Chen penjelasan sederhana tentang fungsi tungku spiritual samsara. Semakin besar kekuatan ofensifnya yang ingin dia keluarkan, semakin besar harganya. Fakta bahwa dia kehilangan 4 indera berarti dia menggunakan tungku spiritual samsara mendekati kekuatan puncaknya. Jika dia telah mengaktifkan 2 jalur terakhir tungku spiritual samsara, maka dia sangat mungkin tidak akan pernah pulih darinya. Diperlukan 1 bulan untuk pulih dari kehilangan 1 indera, kecuali dia memiliki tungku spiritual yang akan mencegahnya kehilangan salah satu dari 6 inderanya kapan saja. Setelah meluncurkan aktivasi ketiga tungku spiritualnya, dia membutuhkan 2 bulan lagi untuk memulihkan indera keduanya. Untuk hilangnya 3 indera, dibutuhkan 4 bulan lagi. Itu berarti hanya untuk memulihkan pendengarannya, penglihatannya, dan penciumannya, dia membutuhkan waktu 7 bulan. Dan jika dia terus menggunakan tungku spiritual samsara selama periode waktu ini, dia membutuhkan 8 bulan lagi hanya untuk memulihkan akal sehatnya. Jika dia menggunakan tungku spiritual aktivasi kelima samsara, yang juga merupakan yang terakhir, maka keenam inderanya akan hilang selamanya, meninggalkannya sebagai zombie dalam satu tarikan napas. Tentu saja, jika dia datang untuk menggunakan jurus itu, kekuatan membunuh yang keluar darinya akan seperti apa yang diandalkan oleh keturunan samsara untuk melukai Kaisar Dewa Iblis saat itu. Dan lebih jauh lagi, selama 7 bulan ke depan, indera CR tidak akan kembali satu demi satu, tetapi dia harus menunggu 7 bulan terlebih dahulu sebelum memulihkan semuanya sekaligus. Kekuatan destruktif yang luar biasa datang dengan reaksi yang sangat menakutkan dari tungku spiritual samsara. Di tengah rasa sakitnya yang tajam, CR sepertinya tidak menyadari bagaimana dia harus mencoba menghiburnya, ketika tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya untuk melihat jauh. Di gunung seberang, segerombolan iblis besar keluar dari sisi lain gunung, menunggang kuda iblis mimpi buruk dan menuju ke arah mereka. Dari kelihatannya, mereka berjumlah kira-kira 30 pengendara, meskipun kekuatan mereka saat ini belum diketahui. Long Hao Chen dengan lembut meletakkan CR di samping, sebelum perlahan berdiri, menatap Li Xin dan Han Daoxi, kalian berdua, jaga gua, serahkan semuanya padaku. Melihat ekspresi Long Hao Chen, Li Xin tidak bisa menahan perasaan kosong. Dalam 2 pasukan pemburu iblis, dia adalah orang yang mengenal Long Hao Chen untuk waktu yang lama, tetapi selain dari sisi baiknya, dia belum pernah melihat ekspresi intensitas seperti itu. Long Hao Chen saat ini memiliki mata yang sangat merah, dan dari tubuhnya muncul niat membunuh yang dingin, dengan esensi cahaya yang tidak stabil dilepaskan darinya. Mata tajam ini sepertinya dipenuhi dengan haus darah dan tidak ada yang lain. Luka serius yang diterima CR karena menggunakan tungku spiritual samsara menyebabkan Long Hao Chen meledak sepenuhnya.
Dia perlu melampiaskan amarahnya, menggunakan darah musuh untuk membasuh amarah yang meledak dari hatinya. Lee Sin dan Han Daoxi tidak mengatakan apa-apa, segera kembali ke pintu masuk gua untuk menjaganya, dan Long Hao Chen mengambil armor Roh Kudus di tubuhnya. Pada saat ini, Long Hao Chen tiba-tiba merasakan perasaan dingin keluar dari liontin melodi abadi di dadanya, seolah menenangkan rasa sakit dan amarah yang keluar dari dirinya. Pada saat ini, Long Hao Chen menemukan dengan takjub bahwa seolah-olah sekelilingnya dipenuhi dengan energi aneh. Energi ini sepertinya menyebar ke melodi abadi, sebelum menghilang tanpa suara. Dengan indranya yang lebih tajam dari orang biasa, Long Hao Chen mengikuti arah energi ini, menemukan keheranannya bahwa energi ini berasal dari mayat iblis besar serta tunggangan mereka. Energi jiwa, ini adalah energi jiwa. Otak Long Hao Chen sampai pada penilaian ini segera. Liontin melodi abadi sedang mengisi ulang menara peristirahatan abadi menggunakan jiwa mayat iblis. Pengetahuan ini tampaknya mengalir secara alami dari otak Long Hao Chen. Ketika dia akan memasuki menara keabadian lagi, pelatihannya di masa depan akan membutuhkan energi jiwa yang sangat besar untuk dilakukan. Meskipun menara keabadian sudah dipenuhi dengan energi yang sangat besar, jika dia terus mengkonsumsinya, cepat atau lambat akan habis, dan sebagai pemilik liontin melodi abadi, yang dengan sendirinya merupakan pintu masuk ke menara keabadian, dialah yang mengumpulkan energi jiwa ini. Dengan demikian, setiap mayat yang meninggal baru-baru ini, terlepas dari rasnya, jiwanya akan diambil oleh liontin melodi abadi. Sebagai putra cahaya, Long Hao Chen merasa tidak enak badan karena harus menanggung perasaan semacam ini. Tapi dia tidak punya pilihan lain, karena melodi abadi sudah menjadi bagian yang lengkap dari dirinya sehingga dia tidak bisa menyingkirkannya. Selain itu, ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia ungkapkan dengan tergesa-gesa kepada orang lain. Hanya kepada ayahnya atau gurunya dia bisa mengungkapkan rahasia ini. Setelah memikirkan solusi ini, dia tidak akan memikirkannya lebih jauh, dan dengan cepat melepaskan bagian luar dari armornya, Long Hao Chen merobek sebagian dari pakaian bela dirinya, mengaitkan punggung CR ke miliknya, sebelum mengenakan Holy Spirit Armor, yang bisa berubah bentuk sesuai dengan pemiliknya. Artinya, CR sekarang benar-benar terhubung dengan tubuhnya sendiri. Long Hao Chen tahu bahwa CR saat ini tidak mampu mendengar, jadi dia menarik lengan CR di lehernya, sebelum menggunakan selembar kain untuk mengamankannya dengan erat. Setelah itu, dia menulis kata-kata berikut di telapak tangannya, mulai dari sekarang, sampai kamu pulih sepenuhnya, aku tidak akan pernah membiarkanmu meninggalkan sisiku dan akan membawamu bersamaku dalam pertempuran. Aku tidak akan meninggalkanmu dan aku juga tidak akan berpisah darimu. Dahi CR bersandar di leher Long Hao Chen, saat dua tetes air mata perlahan jatuh. Hari ini adalah pertama kalinya dia menggunakan tungku spiritual samsara sedemikian rupa. Setelah melepaskannya untuk ketiga kalinya, membunuh Raja Iblis, seolah-olah dia kembali ke gua yang menakutkan tempat dia ditempatkan selama periode paling mengerikan dalam hidupnya. Hampir dihancurkan oleh ketidakberdayaan dan kesepian, semakin menambah kondisi tubuhnya yang lemah, CR tampaknya merasakan bahwa kematian telah datang untuknya. Satu-satunya hal yang membuatnya tetap berharap adalah keinginannya agar Long Hao Chen kembali hidup. Dia berhasil kembali pada akhirnya. Di tempat terpencil ini, CR merasa tak berdaya, tidak ada suara, tidak ada rasa, tidak ada penglihatan, tidak ada bau, dan di tengah rasa sakit, dia kembali. Ketika bau yang akrab ini muncul dalam persepsi CR, dia segera gemetar saat menyadarinya, harapan yang dia miliki jauh di dalam menjadi neraka, akan meledak darinya. Ketika Long Hao Chen mencium bibirnya, memberinya pil spiritual pemulihan hebat, perasaan yang dia terima dari kehangatan pil ini bersama dengan napas akrab Long Hao Chen membawanya, menariknya kembali dari ingatannya tentang hari-hari dia dipaksa untuk berkultivasi tungku spiritual samsara. Dan pada saat ini, tepat setelah dia merasakan kata-kata yang ditulis Long Hao Chen di telapak tangannya, perasaan itu akhirnya menghilang dari hati CR, digantikan oleh perasaan bahagia yang luar biasa. Saya sangat bodoh, selama aku memilikinya, meski seluruh dunia meninggalkanku, aku tetap tidak sendirian lagi. Ada satu alasan yang bisa membuat seorang wanita rela membayar harga berapapun untuk seorang pria, dan alasan itu adalah cinta. Merasa CR menekan punggungnya, kakinya melingkari pinggangnya, Long Hao Chen merasakan rasa sakitnya mereda dari perasaan lembut yang dimilikinya, namun, ketika dia mengangkat kepalanya, melihat iblis besar kavalri mendekat dengan cepat, perasaan perlu untuk melampiaskan amarahnya muncul sekali lagi di dalam hatinya. Itu mereka,
Iblis-iblis itulah yang menyebabkan Chai membutuhkan 7 bulan lagi sebelum memulihkan keadaan normalnya. Di tengah suara mendengung, hujan biru, Hibiscus of Light muncul di tangan Long Hao Chen, dan dengan kilatan cahaya, Holy Spirit Sword muncul di tangan kirinya. Mendarat di punggung Hao Yue, dan Light Elemental Fiery Yating tetap setia sampai akhir, masih melepaskan Spiritual Gathering Halo untuk membantunya memulihkan energi spiritualnya. Mampu memulihkan 20 unit energi spiritualnya per detik, Long Hao Chen telah memulihkan hampir setengah dari energi spiritualnya selama periode waktu yang singkat ini. Musuh semakin dekat, dan di dalam gua, Li Xin membuka matanya lebar-lebar, menatap tajam ke arah Lin Xin. Apakah kamu tidak lebih dari omong kosong? Jangan bilang kamu bahkan tidak bisa menggunakan satu teknik bola api untuk digunakan. Tahukah kamu berapa banyak kekuatan hidupnya yang dihabiskan Yi Jun untuk mengurung komandan iblis itu? Jika bukan karena kedatangan cepat Hao Chen, kita semua akan mati di sini hari ini. Apakah kamu benar-benar penyihir dari langkah kelima? Kamu jelas tidak pantas disebut pemburu iblis. Tidak mengherankan jika Li Xin sangat marah. Dia dengan jelas melihat situasi sebelumnya di dalam gua, dan sedang dalam perjalanan untuk kembali secepat mungkin. Tapi pada saat terakhir, Lin Xin hanya merilis cincin api menentang, benar-benar membuat marak Satria Retribusi yang tegas dan jujur. Karena semua orang mempertaruhkan segalanya dan berusaha sekuat tenaga, tetapi Lin Xin adalah satu-satunya yang tidak melancarkan serangan sama sekali. Mempertimbangkan tingkat kultivasinya, jika dia meluncurkan mantra sihir api yang kuat pada saat itu, mungkin dia akan melukai komandan iblis. Wajah Lin Xin agak kosong, mendengarkan kemarah Li Xin tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kenapa kamu tidak membalas? Apakah kamu laki-laki atau bukan? Dengan kekuatan pengendalian yang begitu kuat, dan sebagai penyihir dari langkah kelima, mengapa kamu tidak bisa melepaskan satu mantra ofensif? Saya benar-benar menyesal tidak menghentikan Hao Chen saat itu. Cukup, Li Xin. Han Yu berdiri di depannya, dan Wang Yuan, Sima Xian serta Chen Yinger berkumpul di sisinya. Li Xin, kamu harus tahu bahwa Lin Xin adalah seorang alkemis. Menurut kamu mengapa kami berhasil bertahan lebih lama dari Dian Yan, untuk bertahan begitu lama, itu karena kami meminum pil yang ditawarkan Lin Xin kepada kami. Lin Xin tidak bisa menyerang, tapi jika bukan karena dia, kita tidak akan bertahan cukup lama sampai Hao Chen kembali. Lin Xin adalah bagian penting dari pasukan pemburu iblis kelas 21 kami. Investasinya jelas bagi kita semua, dan dia adalah bagian dari tim kita yang tidak dapat dipisahkan. Setiap orang memiliki kelemahannya sendiri. Li Xin dengan marah menjawab, iya, setiap orang memiliki kelemahan, tetapi menyerang adalah tugas penyihir. Sebagai penyihir elemen api yang sangat merusak, bagaimana mungkin dia tidak dapat meluncurkan satu bola api pun, mengapa demikian? Saya hanya berharap dia memberi saya penjelasan yang jelas untuk itu. Jika suatu saat, Hao Chen tidak dapat menahan serangan musuh dan akhirnya harus mengandalkan serangannya untuk menghabisi musuh, apa yang akan terjadi? Mengapa dia harus begitu kuat jika dia tidak mampu meningkatkan kekuatanmu sedemikian rupa? Saya tidak berharap adik laki-laki saya menyerah semua harapan setelah melihatnya. Baiklah, aku akan memberitahumu. Lin Xin berkata. Saya seorang penyihir yang tidak bisa menyerang sama sekali, situasi saya sangat berbeda dengan Sima Xian. Dia tidak bisa mempelajari sihir penyembuhan, tapi bukannya aku tidak bisa belajar. Selama aku mau, aku bisa belajar menggunakan sihir elemen api tanpa batas, tapi aku tidak mempelajarinya. Saya tidak bisa memaksakan diri untuk mempelajarinya. Pada saat itu, ibuku adalah seorang jenius yang lebih hebat di kuil mage daripada aku. Pada saat dia berusia 30 tahun, dia telah berhasil menembus dari langkah ke-6 ke langkah ke-7, diakui sebagai jenius terbesar di generasinya. Ayahku ahli dalam menggunakan sihir ofensif, dan dia menghabiskan seluruh hidupnya mempelajari mantra api yang paling kuat, tapi suatu hari, dia membuat kesalahan. Kesalahannya menyebabkan tubuhnya sendiri terbakar dalam api besar, dan pada saat itu, ibu saya kebetulan membawa saya menemuinya. Dan untuk melindungiku, ibu menggunakan tubuhnya sendiri untuk memblokir kekuatan ledakan yang mengerikan itu, bertemu dengan kematian bersama ayahku. Meskipun saya baru berusia 5 tahun waktu itu, saya tidak akan pernah bisa melupakan ledakan api yang mengerikan itu. Jika bukan karena sihir ofensif, bagaimana aku bisa kehilangan ibuku, jika bukan karena sihir ofensif? Aku tidak bisa mempelajari sihir ofensif, dan tidak akan pernah melewatinya seumur hidupku.
Saya tidak ingin melihat teman atau kerabat saya mati dengan tangan saya sendiri, karena sihir saya. Sejak hari itu dan seterusnya, bagaimanapun kakekku mencoba memaksaku, aku tidak pernah setuju untuk mempelajari sihir penyerangan apapun, sampai sekarang. Saya menggunakan semua yang saya bisa untuk membantu tim saya. Jika suatu hari, situasi ini benar-benar muncul, maka saya pasti akan menjadi orang pertama yang mati, dan saya akan menggunakan mayat saya untuk membuktikan semua yang baru saja saya katakan. Selesai dengan kata-katanya, Lin Xin diam menangis, dan Han Yu menghela nafas, dengan ringan menepuk pundaknya, memberi tahu Li Xin, aku bisa memahami keadaan pikiranmu, tetapi apakah kamu benar-benar harus membiarkan bekas lukanya keluar dari lukanya? Jika bukan karena alasan luar biasa semacam ini, mengapa dia tidak bisa mempelajari mantra ofensif? Bukan karena kami tidak peduli dengan hal ini sehingga kami tidak pernah menanyakannya sampai sekarang, tetapi karena kami memilih untuk mempercayai rekan kami. Lin Xin akan selamanya menjadi bagian dari pasukan pemburu iblis kita. Kembali lagi kepada Long Hao Chen di dalam gua. Long Hao Chen dengan tenang berdiri di punggung Hao Yue, menatap iblis besar kavaleri yang mendekat. Keinginannya yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk melampiaskan amarahnya pada musuh semakin kuat, dan pada saat yang sama, dia merasakan sakit yang tajam saat merasakan kehangatan keluar dari tubuh CR. Belum pernah dia merasakan kebencian terhadap apapun, tapi sekarang, kebencian yang dia rasakan terhadap iblis besar ini tak tertahankan. CR harus menderita rasa sakit yang begitu hebat lagi. Bahkan jika saya harus mengorbankan tetes darah terakhir saya tidak akan membiarkan mereka menyakiti CR lagi. Aku akan membunuh semua iblis ini. Iblis besar semakin dekat, dan meskipun Long Hao Chen tidak memiliki kemampuan untuk meningkatkan penglihatannya sudah berada pada tingkat di mana dia dapat dengan jelas membedakan kekuatan musuh. Itu adalah iblis besar yang terdiri dari 30 orang, ukurannya sama dengan yang sebelumnya. Memimpin mereka adalah komandan iblis besar dari langkah ke-6, iblis besar yang terdiri dari 30 orang ini adalah tim cadangan seperti yang mereka temui, yang bertanggung jawab untuk memberikan dukungan. Setelah mendapat sinyal dari Raja Iblis, kabut emas terpancar dari Long Hao Chen. Itu menyebar melalui langit malam, menghasilkan cahaya yang terang dan menyilaukan. Pasukan iblis jelas melihatnya, mereka merasakan cahaya terang ini dipenuhi aura suci sama seperti Long Hao Chen merasakan energi spiritual tipe kegelapan. Long Hao Chen dapat dengan jelas merasakan kecepatan cepat di mana energi spiritual cair dalam dirinya terkonsentrasi. Pedang Roh Kudus di tangan kirinya didorong ke tanah di sebelah Hao Yue, dan di tangan lainnya, hujan biru, Hibiscus of Light diubah menjadi pedang ganda. Seiring dengan kemajuannya dalam kultivasi, kecepatannya mengumpulkan kekuatan spiritual menggunakan kekuatan penyimpanan jauh lebih cepat dari sebelumnya, dan sejumlah besar energi spiritual yang kuat dituangkan ke dalam dua bilah Blue Rain, Hibiscus of Light dengan kecepatan tinggi. Hao Yue juga mulai melantunkan dengan 3 kepalanya, masing-masing mengucapkan mantra yang berbeda dalam tempo merdu. Di dalam gua, semua mata tertuju pada Long Hao Chen, melihat sosoknya yang kecil namun tajam menampilkan kekuatan seorang pria yang bisa menandingi 10.000. Meskipun Long Hao Chen menghadapi batalion musuh sendirian, hal yang paling tidak biasa adalah bahwa baik anggota pasukan pemburu iblis kelas 21 umum dan pasukan pemburu iblis kelas 4 merasa aman. Seolah-olah, selama Long Hao Chen hadir, tidak ada yang bisa mengancam mereka. Setiap orang berusaha memulihkan energi spiritual mereka sendiri. Setelah pulih sedikit, Luxi melepaskan mantra penyembuhan, memfokuskan penyembuhannya dengan prioritas pada Dian Yan yang tidak sadarkan diri, yang lukanya paling kritis. Menerima pukulan dari komandan iblis dengan hampir 10.000 unit energi spiritual, seperti ditabrak gunung. Apalagi perisainya, kedua lengannya hancur, bahkan tulang dada dan tulang rusuknya rusak sampai batas tertentu. Organ internalnya tidak terluka, tetapi jika bukan karena penyembuhan cepat Luxi, dia pasti akan mengalami gejala sisa karena patah tulang internalnya. Hao Chen, berhati-hatilah dengan kemampuan mereka menggabungkan energi spiritual mereka. Li Xin berteriak ke arah Long Hao Chen. Mereka telah menghadapi iblis besar 2 kali, pertama kali, saat berada di bawah pengaruh Essence of Disorder Hao Yue, iblis besar tidak memiliki kesempatan untuk mengeluarkan kekuatan penuhnya. Dan untuk kedua kalinya, berkat gerakan CR yang tangguh, serangan iblis besar kavaleri berakhir dengan kematian Raja Iblis.
Pada saat itu, jika bukan karena pelepasan niat membunuh tajam CR yang menakuti Raja Iblis sampai mencegahnya menjadi titik fokus dari penyatuan energi spiritual yang mereka kumpulkan, tidak ada yang mungkin bisa memblokir pukulan ini. Dan sekarang, mereka menghadapi iblis besar untuk pertama kalinya tanpa kehadiran CR untuk menarik perhatian musuh, dan tanpa kemungkinan membuat Hao Yue melakukan serangan diam-diam magis. Long Hao Chen menghadapi iblis besar ini sendirian, tapi apakah dia bisa menang atas mereka sendiri? Di punggung iblis kavalri ada selusin iblis besar yang sedang bersiap untuk menggabungkan energi spiritual mereka. 20 iblis besar lainnya dipisahkan dalam 2 kelompok, satu untuk setiap sisi, dan mengelilinginya dari 3 sisi. Kekuatan penindas yang kuat meningkat tajam. Bagaimanapun seseorang melihat situasinya, mereka akan mengatakan bahwa Long Hao Chen tidak mungkin menolak mereka semua. Tepat pada saat ini, Hao Yue mulai bergerak, sosok besarnya meluncurkan Long Hao Chen, menyerbu ke arah Komandan Iblis yang merupakan target energi spiritual gabungan. Sebagai komandan dari langkah ke-6, Komandan Iblis cukup berpengalaman dan berpengetahuan luas. Melihat intensitas energi spiritual unsur cahaya yang mengelilingi Long Hao Chen, dia memutuskan bahwa energi spiritual manusia ini tidak dapat dibandingkan dengan miliknya, belum lagi fakta bahwa dia berada dalam keadaan energi spiritual gabungan. Long Hao Chen hanyalah satu individu, hanya mengendarai Hao Yue, tetapi menghadapi Komandan Iblis, saat membandingkan kekuatan kedua belah pihak, Long Hao Chen seperti anak kecil. Namun, pada saat ini, mantra dari mulutnya Hao Yue berhenti begitu saja. Tetapi jika seseorang menaruh perhatian khusus, dia akan menyadari bahwa pada saat ini, semua mata Hao Yue menjadi ungu. Sisik di tubuhnya selanjutnya ditutupi lapisan tipis riak ungu. Kedua pihak semakin dekat satu sama lain, dari jarak 100 meter menjadi 50,30, 20,10 meter. Sekarang, mereka sudah cukup dekat satu sama lain untuk melancarkan serangan. Tepat pada saat ini Hao Yue mengeluarkan lolongan suara dari ketiga kepalanya. Warna ungu pekat bisa terlihat, keluar dari 3 kepala Hao Yue. Adegan yang mengguncang bumi terjadi saat itu juga. Di bawah pengaruh raungan keras Hao Yue, seluruh tubuh Komandan Iblis yang seluruhnya tertutup api merah tua, bergetar hebat, dan energi spiritual yang sangat besar di sekujur tubuhnya tiba-tiba menghilang, dan iblis besar kavaleri di belakangnya, serta kuda iblis mimpi buruk mereka tampak seolah-olah mereka tiba-tiba mabuk bergoyang-goyah dari sisi ke sisi, tanpa sedikit pun sisa penggunaan kemampuan energi spiritual gabungan mereka. Tiba-tiba merobek langit yang luas, memadatkan udara dengan suara ledakan yang dahsyat. Detik berikutnya, suara mendesis jelas menyebabkan kuda iblis yang dikendarai oleh Komandan Iblis merasa pusing, gelombang cahaya terang tiba-tiba menyebar di udara sekitarnya. Long Hao Chen berteriak dan Hao Yue dengan keras memukul Komandan Iblis dari depan. Tetapi yang paling aneh adalah bahwa Komandan Iblis ini, tiba-tiba diselimuti benang emas, tiba-tiba menjadi tidak bergerak, sampai pukulan Hao Yue tiba. Selanjutnya, tombak di tangannya serta tubuhnya dan kuda iblis mimpi buruknya dipukul mundur, menjalani perlakuan yang sama seperti tuannya, dipotong menjadi 2 oleh tangan Long Hao Chen. Jika Komandan Iblis sebelumnya dapat membenarkan kematiannya di tangan Long Hao Chen dari fakta bahwa dia sudah melemah dalam kekuatan ditambah serangan dari penindasan sihir Yi Jun serta cincin api penahan Lin Xin, menyebabkan serangan diam-diam Long Hao Chen berhasil. Namun pembunuhan ini sama sekali bukan kebetulan, itu adalah pembunuhan instan saat bertabrakan, melawan Komandan Iblis pada kondisi puncaknya, yang tidak mendapat kesempatan untuk menyerang satu pukulan pun terhadap Long Hao Chen. Tidak ada yang tahu kemampuan seperti apa yang dimaksud dengan lolongan ini, tetapi setelah Long Hao Chen melewati 10 iblis besar yang berdiri di belakang Komandan Iblis, yang tersisa hanyalah tanah mayat, termasuk milik kuda iblis mimpi buruk, tidak ada mayat yang tersisa utuh, dan sejauh iblis besar ini dan tunggangan mereka tidak memiliki kesempatan sedikit pun untuk melawan. Beberapa saat setelah meluncurkan teriakan keras ini, seluruh tubuh Hao Yue sama sekali tidak memiliki aura, matanya memulihkan warna aslinya. Tidak melepaskan sihir lagi, dia jelas tampak agak lelah, namun, dia cukup berguna dalam pertempuran. Setelah menebang energi spiritual gabungan penguasa iblis, Long Hao Chen mengambil kendali pertempuran. Dipengaruhi oleh efek dari lolongan Hao Yue, Komandan Iblis tidak memiliki kesempatan untuk meluncurkan satu kemampuan efektif, dipotong menjadi 2 bagian dalam keadaan teror total oleh Asura Strike. Sisa pertempuran hanya berjalan sebagai pembantaian satu sisi, di mana Long Hao Chen hanya menggunakan beberapa kemampuan, Charge, Assault, Lightning Thrust, dan Instant Blast Cross Shoot.
Ini adalah kemampuan Retribution Knight peringkat rendah yang meledak dengan kekuatan meledak di tangannya. Dengan dukungan Light Elemental Fiery Yating di pundaknya, menggunakan kemampuan konsumsi rendah ini bukanlah beban sama sekali bagi Long Hao Chen. Setelah Asura Strike yang disimpan, dia hanya memiliki beberapa ratus unit energi spiritual yang tersisa, tetapi melalui pemulihan energi spiritualnya yang sangat besar, dia tidak memiliki masalah dalam menangani musuh lainnya. Jangan lupa bahwa Long Hao Chen saat ini semakin dekat dan semakin dekat ke langkah ke-6 kultivasi. Di dalam gua, semua orang terpesona dan terpana melihat pemandangan ini. Siluet emas bergerak tak terkendali saat itu menghancurkan segala sesuatu di jalurnya, berkelap-kelip dengan cahaya terang, dan meniup musuh berkeping-keping. Selanjutnya, dia masih menggendong Chai Er yang kehilangan 4 indranya. Satu orang, dia sendirian. Tetapi melawan semua harapan, dia berhasil membantai kavaleri iblis besar yang kuat hanya dengan bantuan tunggangannya, langsung mengalahkan komandan iblis dari langkah ke-6 seolah-olah itu bukan apa-apa. Ini sudah benar-benar di luar jangkauan ksatria langkah ke-5. Merasakan niat membunuh dingin dari tubuh Long Hao Chen, semua orang dari pasukan pemburu iblis kelas 21 pada dasarnya merasa bersemangat, sebaliknya mayoritas anggota pasukan pemburu iblis kelas 4 merasa malu.